Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Arif Akafso dengan BI 141220024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk mata kuliah analisis produktivitas dengan judul pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak sebagai bagian dari UTS. Selanjutnya ada rumus perhitungan Postpak yang dimana ada perhitungan produktivitas sama indeks produktivitas, yang dimana rumus produktivitas itu ada mencangkup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada produksi. Rumus rasio produktivitas produksi itu pendapatan bersih dibagi HPP. Sedangkan organisasi, rasio produktivitas organisasi yaitu nilai tambah dibagi biaya umum. Rasio produktivitas penjualan yaitu laba kotor dibagi biaya penjualan. Rasio produktivitas produk yaitu laba kotor dibagi biaya langsung. Selanjutnya yaitu rasio produktivitas tenaga kerja yaitu laba kotor dibagi gaji total. Rasio produktivitas modal yaitu pendapatan bersih dibagi modal. Nah, selanjutnya untuk menghitung indeks produktivitas itu ada rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada data keuangan perusahaan yang dimana dari bulan Januari 2024 sampai April 2025, yang dimana ada aspek produksi yaitu ada pendapatan bersih sama HPP, organisasi ada nilai tambah sama biaya umum, penjualan ada laba kotor sama biaya penjualan, produk ada laba kotor sama biaya langsung, tenaga kerja ada laba kotor sama gaji total, dan modal ada pendapatan bersih sama modal. Ini ada hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi, yang dimana diketahui pendapatan bersih sebagai berikut sama HPP-nya juga sebagai berikut dengan rumus pendapatan bersih dibagi HPP dengan hasil yang tertera, yaitu Januari didapatkan 1,75 dan seterusnya. Di situ ada grafik rasio produktivitas produksi. Nah, dari grafik tersebut, berdasarkan grafik rasio produktivitas produksi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu 1,75 di bulan Januari 2024. Rasio produktivitas produksi terendah yaitu didapatkan 1,02 yaitu di bulan April 2024, dengan rasio produktivitas produksi tengah-tengah atau median yaitu 1,22. Selanjutnya yaitu ada hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksi, yang dimana diketahui rasio produktivitas produksinya itu tertera dengan indeks produktivitas produksinya itu rumusnya rasio produktivitas produksi dasar dibagi rasio produktivitas produksi dasar dikali 100% dengan hasil yang tertera, yaitu Januari didapatkan 100 dan seterusnya. Di situ ada grafik indeks produktivitas produksi. Nah, dari grafik IP produksi tersebut, IP produksi tertinggi adalah 100 di bulan Januari 2024. IP produksi terendah yaitu 58 di bulan April 2024. Dan IP produksi tengah-tengah atau median yaitu 70 antara Juni sama Agustus 2024. Nah, setelah dihitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek dari produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, modal, didapatkan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek dari produksi itu didapatkan 1,24, organisasi 1,66, penjualan 7,63, produk 0,45, tenaga kerja 50,45, modal 1,12. Yang dimana di situ ada grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, dan
rata-rata yang tertinggi itu tenaga kerja dengan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek 50,45. Yang terendah itu modal dengan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek 0,45. Dengan tengah-tengah atau median rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek mulai dari yang tinggi sampai terendah yaitu 1,45. Selanjutnya itu rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek produksi didapatkan 70,91, organisasi 76,51, penjualan 105,47, produk 87,79, tenaga kerja 101,15, modal 159,32. Yang dimana di sini ada grafik, didapatkan grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek yang didapatkan rata-rata tertinggi yaitu produk dengan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek 159,32. Yang terendah tenaga kerja dengan rata-rata 70,91, dengan median atau tengah-tengah dengan rata-rata 94,47. Selanjutnya ada peningkatan perbaikan rasio produktivitas yang dimana rasio produktivitas itu yang terendah ada di aspek produk dengan kriteria produksi gross margin atau direct product cost, dengan tindakan perbaikan perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, dan analisis nilai. Nah, tindakan perbaikannya bagaimana perencanaan produk yang baik, yaitu merencanakan produk sesuai kebutuhan pasar dan menghitung biaya dengan cermat sejak awal. Yang kedua, pengembangan produk itu dengan mengembangkan produk dengan cara yang efisien, cepat, dan tidak boros biaya. Yang ketiga, ada tanggapan pemakai yang baik, yaitu mendengarkan masukan pelanggan dan cepat memperbaiki produk jika ada kekurangan. Dan yang keempat, ada keuntungan produk yang baik, yaitu menentukan harga yang pas, menekan biaya produksi, dan meningkatkan penjualan. Dan yang lima, yaitu ada analisis nilai yang baik, yaitu dengan menilai bagian produk mana yang penting, mengurangi yang tidak perlu, dan fokus pada yang memberi nilai lebih. Selanjutnya yaitu peningkatan perbaikan indeks produktivitas yang terendah yaitu produksi dengan kriteria produksinya capital utilization. Dengan tindakan perbaikan ada perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian ongkos dan kualitas. Nah, tindakan perbaikan bagaimana perencanaan produksi yang baik yaitu dengan cara menyusun jadwal produksi yang efisien dan memastikan kapasitas mesin dan tenaga kerja dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua ada penyusunan tata letak yang baik yaitu mengatur mesin dan alur kerja agar lebih efisien, mengurangi waktu perpindahan material dan memaksimalkan ruang. Dan yang ketiga pengendalian ongkos dan kualitas yang baik yaitu dengan mengurangi pemborosan biaya material serta memastikan kualitas produk tetap terjaga dan dengan kontrol ketat. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Melalui data yang diperoleh dari PT tersebut dapat diketahui bahwa perlu dilakukan perbaikan pada rasio produktivitas produk dan indeks produktivitas produksi. Tindakan ini penting agar perusahaan tetap bisa beroperasi dengan baik dan mampu bersaing di pasar. Untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan, perusahaan harus segera mengambil langkah perbaikan secara cepat dan tepat, serta tidak menunda proses perbaikan tersebut, dan begitu keberlangsungan operasional perusahaan dapat terjaga dan performa bisnis tetap stabil. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.